Okay, guys, now we are talking about how to solve the problems on transformations. Okay, for example, for number 1, so we have to go for 2 numbers, 3, 4, okay, overview dulu, 5, 6, 7, oh, okay, so much, 8, done. Okay, so about 8 numbers, we're gonna discuss on how to do this. Okay, for number 1, udah kelihatan susah ya. Describe a fully single transformation which map triangle A to triangle B. So, what is A to B? Yang mau jawab langsung jawab aja guys. So no worry, don't hesitate to ask. Itu transformation-nya namanya apa? Enlargement. That's right, enlargement. Thank you. Sorry nggak baca tadi namanya siapa yang ngomong, tapi dua-duanya benar, enlargement ya. So how do you enlarge this? By ya pasti senternya di mana ya, harus lihat tuh. From A to B. Ya berarti A to B. So A as the real, B is the for the image. Yuk kalau ketemu kira-kira nggak mungkin di sini kan? Ya nggak mungkin di bagian sini ya, no. Nggak mungkin, pasti salah, pasti dia ke atas. Oke, ini udah langsung kelihatan tuh di mana poinnya. See? And the scale factor is positive. Why positive? Because it is on the same side. On the same side from the center. Center of dilation or center of enlargement. Sama aja, istilahnya aja. So, it is the enlargement. Udah selesai. Ada three categories ya, enlargement or what kind of transformation it is, and what is the scale factor. Scale factor becomes, jadi lihat aja dari 2 jadi 2 jadi 4. Oke, 4/2 or 2. Lu langsung jawab 2 juga nggak apa-apa sih, nggak usah dipikirin panjang itunya. And then bentar. Dia punya senternya 5,6. And then if you have ini 3 points ya, jadi ini 1, kalau you lihat 1, ini 1. Oke, saya kirim dulu ke WhatsApp satu-satu ya guys, jadi nggak semuanya nih. Sorry ya, agak nge-lag nih, nggak tahu kenapa. Otaknya yang nge-lag, bentar nih. Oke, next number 2. Saya coba lihat. Oh enggak, number B lagi, 1B lagi. Oke, reflect triangle A in the line x equals 4. So when you want to draw x equals 4, caranya gini. X-nya 4 ya. Kok salah? X-nya 4 nih. Udah, terus horizontal or vertical? Vertical, soalnya dia yang kena X-nya. So this will be the line or the reflection line. And what you can do now is try to find all the equidistant part. So for example, this is X, this is X accent, right? Equidistance and perpendicular bisector, bagi 2, terus perpendicular. Ini Y, jadi Y accent-nya double the size, ini Y. Triple ya, 3 units to the mirror or to the reflection line, and 3 units away from the reflection line, sama aja, Y accent. Okay, and then Z for example here, just put it Z, ini bukan, wait, hapus dulu, bukan accent. Tuh. Z accent-nya di sini. So the line will be, or the triangle will be like this. Okay, and then done. Okay, just reflect triangle A. Lu disuruh jawabnya gimana? Ya udah, nggak ada tempat garis titik-titiknya ya. It means that you have to put it in drawing. Oke, ini nggak usah kirim, gampang banget. Pokoknya enggak deh, kirim aja deh. Ini perpendicular bisector rule. Oke, kalau ada yang mau nanya, nanti saya suruh annotate, yuk annotate. Oke, biar lebih interaktif. Next.
Number 2. Triangle P is reflected in the line x equals -1 and then reflected by the line y equals 1 to give triangle Q. Terus ini double ini ya, double transformation ya. Jadi yang pertama reflection, terus reflection lagi, double reflection, terus describe the fully single transformation which map triangle P onto Q. Jadi yang dua ini, if you combine become one fully single transformation, what can it be? What it is? So what you have to do is try to do it one by one. Jadi satu-satu dulu kita lihat reflected line x equals -1. Coba kita lihat ya. Ini baru ya, ini baru nih tipe soalnya baru. X equals -1. Gambarnya di mana? Di sini ya kan. Terus di reflect. Ya udah, reflectnya ini dulu. Right, ayo langsung gambar aja ya. Tahu dong reflection kan, simple deh. Belum selesai. Why? Because you have to reflect again in the line y equals 1. Y equals 1 di sini. I use the other color. So to determine the first and the second transformation, right? So this is the first image, and the first image is again reflected with the y equals 1, right? Bentar. Yang mau ya oke, lanjut. Terus di reflect ini gimana? Ya udah ini, right? Ya gampang sih ini kalau reflectionnya. Right on the x-axis kalau yang ini kan distance-nya sama. Ini 4, ya kan 4 ya, ya benar. Ini, there you go. So this is the Q. So how do you check or how do you make sense from P? Oh kok Q action enggak? Q aja dia soalnya dikasihnya Q. P action itu Q jadinya. This is Q, right? So from P to Q, what happened in a single transformation? Jadi yang lain yuk hapus dulu biar nggak bingung, ya. Hapus. Even the reflection line juga ya hapus. You tinggal tentuin. Ini transformation-nya namanya apa? Anyone notice? Kira-kira nih single transformation-nya namanya apa, guys? Rotation. Cool, banyak yang jawab benar semua ya, rotation. Dapat 1 poin. Jadi ini sebenarnya gambar ini udah 2 points ya. Jadi sekali yang ke sini tadi, terus 2 kali yang ke sini. Ini udah 2 points kita simpan. Kayaknya kita coba nebak-nebak ya poinnya dapat berapa kita. Tuh. Ya, for the drawing. And then rotation, benar. Rotation udah 1 poin. 1 poin lagi, apalagi? You harus tahu centernya, right? So rotation, kok rotationnya? Degree-nya berapa degree? How many degree? Clockwise, counterclockwise. Ayo, 1 orang. Bebas. Semuanya jawab juga boleh. Gimana? 180? That's right. Anti-clockwise. Anti-clockwise atau clockwise sama aja ya kalau 180. Nggak ada aturan. Right? 180 ingat ya kalau 180 mau anti-clockwise atau clockwise nggak masalah. Jadi you mau jawab begini atau mau jawab begini atau you jawab begini aja semuanya benar. Ya, ini kasih semua possibilities of the answer. Oke, 180-nya gimana? Kan jatuhin begini. You lihat ya. Centernya agak susah dicari. Kalau di sini bisa, ya kita tes ya. Di sini misalnya. Ya kita lihat one reference aja ini sama sini ya. Ya kagak mungkin lah, ya kan? 180 masa di sini centernya. Tak hapus lagi, ganti. The center will usually kayaknya ya, ayo coba nebak ada di sini, right? Yang itu tarik garis. Yang lain juga sama, ayo coba perhatiin. Yang lain sama nggak? Kalau nggak berarti error. Tuh sama ya, sama ya. Oke, that's the answer. So the center. Kalau nggak ngerti nanya ya guys ya. Tadi kan pertama taruh di sini, nggak mungkin. Karena dia 180 degree pasti a straight line kan, producing a straight line ke sini. Terus reference point yang di sini coba use sama kesiniin, pakai yang lain warnanya red. Oke, bener ya. Ya more or less lah, itu gambarnya aja yang nggak bagus. Yang ini sama ini bener sih. So this will be our center of rotation. Center of rotation. Okay. Now another point, the apa namanya, the center.
-1, -1. Jangan sampai salah ya. Kadang-kadang bisa 1, -1. Ingat X, Y dulu. Udah, selesai. So this is rotation 180 degree. Kalau di IGCSE jangan dihapus. Ini I hapus for the sake of ease aja, biar gampang aja sebenarnya. Ini nggak boleh dihapus ya. Ini juga. Tapi di dash line aja, nggak usah dipikirin gimana. Yes, ada yang nanya? Garis mirrornya harus boleh dihapus nggak? Kalau tadi kan ya hapus tuh. Harusnya sih jangan. Soalnya kalau IGCSE proctornya atau yang pembuat penilainya dia cek semua stepnya. Ya, jadi makanya tetap standby dimasukin ini, tapi putus-putus biar lebih enak. Ya nanti pakai pensil kan untuk gambarnya. Jadi kalau di post test kita biasain pakai ya, tapi ditipisin. Yang penting kelihatan aja. Oke, jadi kira-kira ini 5 points ya, guys. Oke, ini jawabannya. Print screen dulu. Jadi jawabannya gimana, pakai cara atau enggak, pakai ya. Jadi yang prosesnya jangan dihapus sama sekali. Karena kalau dihapus takutnya dia lihat nilainya dari mana nggak tahu. Jadi penilainya juga bingung ya. Soalnya dulu pengalamannya gitu sih. Jadi IGCSE penilainya begitu juga, nggak boleh ya, harus ada di 3 marks doang, pelit banget. Harusnya 5 dia. Oke, lanjut. Nah, ini dia rotate 90 degree clockwise ya, ada rotation clockwise-nya ya. So, what you can do now, first kalau disuruh gambar, kita fokus on center dulu. Put the center, origin, 0, 0. Terus clockwise, oke, clockwise berarti kasih gini aja dulu. Nah, jadi lebih enak kan. Jadi ini, you putar, segitiganya, you putar begini. Jadi bentuknya bakal kira-kira gini kan. Oke, langsung ketahuan. Tapi senternya 0, 0. Ya udah, one point of reference, ditarik garis, begini. Terus 90 degree clockwise. 90 degree clockwise kan ada di sini. Bukan begini ya, kalau ini kan 90 degree anti-clockwise. Nah, clockwise tuh di sini. Pasti kira-kira bukan kira-kira ya, udah pasti lah ya. Saya sering ngomong kira-kira karena I'm quite unsure also. Sini. Ya. Nah, dapat. Pakai warna ini ya, maroon aja. Yang pertama, poin pertama, beres. Terus poin kedua, blue, sini, pull the straight line. Caranya sama ya, straight line. Atau yuk mau di sini dulu yang gampang dulu ya, nggak usah susah-susah deh. Sini, straight line. 90 degree-nya bakal di sini, ya kan? Soalnya dia 1,4, berarti sini 4,-1 dilawannya gitu. Kalau udah 4, tuh udah kayak terlalu jauh ya guys. Sini juga kejauhan, sini kayak nanggung. Sini enggak, ini yang ini 90 maybe tapi nggak sama, not equal the distance. Nah di sini taruhnya ya. Oke guys, fokus ya, jangan ada yang bengong atau ketiduran dulu ya. Kita masih mau beberapa soal gampang kok ini. Yang penting yuk ikutin logiknya. The post test will be quite simple. Terakhir yang poin ini yang warna hijau. Ini ya. Ini 4,4 berarti pasti dia punya rotational positionnya 4,-4 udah pasti guys. Jadi angkanya juga you harus cari yang make sense. So from real to image, the coordinates will be quite ya namanya, agak gitu, agak equal. Jadi quite pattern ya, ada patternnya nih. Jadi kalau 4,4 jadi 4,-4 gitu. Ini tinggal ditarik deh garisnya. Jangan pakai warna hijau. Yes? Kalau di WOSTES itu garisnya harus ditulis nggak? Harus dong. Kalau nggak kelihatan, jadi kita nggak tahu itu dapat dari mana gitu. Kalau misalnya tulis garis cuma satu, terus kan yang lain udah kelihatan gitu. Yang lain udah tinggal follow gitu ya, boleh? Iya. Itu boleh banget. Udah nggak dikurangin kok poinnya, tenang aja. Ya. Boleh ya, kalau udah satu doang, misalnya yang hijau doang, biru doang udah dapat, itu tinggal lihat yang ini kan, yang si ini kan. Dan Yes? kalau nanti proses kayak langsung gambar shape-nya ya nggak boleh ya? At least satu ini boleh, yang tadi yang si ada yang nanya Wishley ya.
ini sama ini. Nggak, maksudnya langsung gambar AX-nya gitu, nggak. Oh jangan. Karena nggak ada. Jadi kayak yuk atau ini diapain, di rotate-nya gimana? Center 0, 0 yang mana? So you have to provide the center-nya. Kalau di gambar kan udah ada center. Nah ini ada poinnya juga nih, right? Terus garisnya ada either or ya. Kalau garis biasa satu aja udah cukup karena guru ngajarin bisa yang begini kan, langsung ngajarin. Kalau diputerin 90 degree clockwise pasti dari si ini kayak jatuh begini kan. Nah kalau you udah tahu begitu, you satu poin aja langsung ketahuan. Misalnya poin ini satu aja cukup. Jadi yang tadi you tanya Angel, satu ya, harus at least one boleh. Yang biru tadi, yang biru ke sini sama ke sini. Udah ini udah tahu, oke ini kan reference-nya di sini. Ya udah, ini kan sama ini sama kan kalau you imaging ya. Imaging-nya sama, ya udah tinggal di copy gitu. With the same measurement. Oke, jadi at least satu ya. Jadi point center-nya ada, center point dapat 1 poin juga, terus dia ini dapat 1 poin, nah makanya jadi 2 poin. Oke. Harusnya 3, soalnya gambarnya juga you harus provide gitu. Oke, gitu ya guys. Jadi I hope ya, bisa mengerti. Kalau Copy garis dulu. satu doang gimana, Sir? Boleh, tadi kan udah bilang boleh. Satu Nggak udah buat minus. reference-nya. Yang ini kan, yang si hitam ini. Satu ini cukup. Jadi yang lain you hapus juga boleh nih, kayak gini contohnya. Nah, ini nggak usah gambar juga nggak apa-apa. Udah, gitu ya. Karena you tahu rotate-nya begitu. Centernya 0, 0. Jadi kayak you diputernya, kayak you lihat jari ya, yang jempol. Kalau you lihat tangan, mana? My hand. Ini jempolnya. Terus si poinnya ini segitiganya. Jadi misalnya punya segitiga, ada nggak ya segitiga? Oh ini, misalnya dompetnya segitiga gitu ya. You puter ini jempolnya nggak bergerak. Tuh, jadinya begitu. Itu kalau, tunggu ini kalau 90 degree misalnya. Ya, agak susah sih ngebayanginnya. Paling gampang sih penggaris guys. Gunting. Ini senternya misalnya. Ya, nggak kelihatan ya. Ya inilah senternya nih, si hitam ini. Oke, terus you rotate. Nah, jadi rotationnya begini nih. Ini yang pegang tuh center of rotation-nya. Jadi anggapnya segitiga ada di sini. This is a triangle. Oke, ini triangle putar begini 90 degree. Gitu. Ya. Itu maksud dari gambar yang di sini. Oke, lanjut ya. B. Oke, enlarging with a scale factor 3 with the center 1,2. Oh, udah dikasih scale factor-nya 1,2 di sini. Oke, saya mau zoom in dikit biar lebih enak, guys. Semua on webcam ya. Atau semua standby kalau rusak, kalau internetnya unstable aja baru boleh. Oke, kita lihat point of reference satu-satu. Ingat ya, again, we have to think about the point of reference. Referensinya mau di sini, berarti you harus gambar ini ke sini. Right? Since it is positive, dia harusnya sama semua. So, what is the distance between the center to the reference? 2. Tapi dia mau jadi scale factor 3. So, what you have to do? Times 3, right? Ini kan distance-nya 2. Jadi 3. Times 3 kok jadi 3. Times 3 ya, jadi di 6, 2, 4, 6. Ya. Next. Kok warnanya kita ganti? Nggak boleh, justru nggak boleh diganti. Karena ini. Oke, lanjut. Ini yang titik ini, jadi distance-nya jadi 6. Ingat ya, dari center. Yang kemarin sesat banget, yuk jadi belajar something. Dari center, jangan dari sini jadi 6-nya. 1, 2, 3, gitu. Jangan. Oke, ini 6-nya. Next, kita lihat lagi. Satu poin, misalnya. Green, I use the green color. The simplest one, jangan yang ini guys. Lu capek kerjainnya. Tapi kalau udah dapet satu, ingat ya yang tadi Angel nanya, Sir kalau satu doang siap gimana, bisa nggak? Kalau siapa atau tadi Wesley nanya, how about if I put only one point to the one image? Yes, you can. As easy as this. You lihat, fokus. From 3, right? From 3 units becomes 9 unit, right? Go up 1, 2, 3. And then from 2 units here, 2 units of the, what do you call it? The base, so becomes 6 unit of the base. 1, 2, 3. See, quite simple. So when you put only one reference and you think that it's enough,
You don't have to think, you don't have to put kayak gini lagi, ngapain? Kayak bikin garisnya and so on. Oh, capek lah. Mendingan ini udah bikin gitu, udah selesai. Bentar. 2 jadi 6 ya. Sini dia. Oke. This will be your image produced by the scale factor 3 with the center of 1,2. Dan 5 marks langsung ya. 3 marks ya. Jadi 5 marks dari yang awal nih. Oke, jadi ini aja. Saya copy dulu. Udah. Next. 4. Sama. P to Q. Oh, P to Q berarti enlarge lagi. Lihat ya, kalau gambarnya gede jadi gede, dia nanti namanya enlargement. Tinggal kita tentuin scale factor-nya berapa sama centernya berapa ya. Sama caranya ya guys. Tarik aja garisnya. So connect the 2.00 ya kayaknya. Ya, cool, dapat gampang. But how about the scale factor? Simple aja. Scale factor daripada dilihat dari sini ke sini, ngapain you lihatnya dari sini aja. So from 2 units become 5 units. See, agak ribet kan hitungnya. Ya udah 5/2 kelihatan kan enaknya gitu. 5/2 or 2.5. Either or. You mau langsung 2.5 boleh, 5/2 aja stop di situ juga boleh. Okay, you don't have to convert into mixed fraction or anything that you learn in secondary 1. Okay, that's all for number 4. Copy. Next. Udah more than halfway. Okay, describe fully transformation. Ayo, siapa aja boleh langsung jawab apa namanya nih? From P to Q. Translation. That's right. Cool. Translation. Why? Because it's just move. P to Q ya. Hati-hati ya, jangan sampai salah Q to P ya. From here to here. Right? So from 1 to salah. Negative 1 to ya benar, udah ada yang jawab gitu tuh. Plus translation formula equals 5, 1. Negative 1 diapain biar jadi 5? Plus 6, right? 2 diapain biar jadi 1? Minus 1. That's all. Okay. So the single transformation from P to Q is Q minus P. Okay. Hati-hati ya. P to Q is Q minus P. Q-nya 5, 1. Ini formula lagi ya, kasih baru. Biar lebih cepat aja. Negative 1 tuh. Bukan over ini ya. Ingat, ini bukan over. Hati-hati, itu bukan fraction. Itu cuman orderly-nya aja. 6, negative 1. Oke, copy lagi. Ini kayaknya penting soalnya baru ya. Jadi kalau ditanya from Q to P, dia, yes? Mas proses harus tulis secara kayak gini, sir? Enggak. You langsung ini juga boleh kok. Ini kan another way aja. Oh, oke. Bentar. Next. Ingat ya, tinggal dikit ya, jadi masih maintain your focus. 6A. Oke, reflect. Oke, reflection baru ya, ini baru. Ini belum belajar tadi. Ini new question in this type of question. New type of question, I mean. Ini, right? Nah, kalau ini jadinya gimana? Yuk lihat aja langsung mikirnya gini. Ya, sorry for the bad drawing lah. Kalau ini agak susah ya, yuk ngebayanginnya ya, kalau yuk nggak bikin satu-satu ya. So, I advise you to do 3 of the points. Jadi ini, okay, this will be your answer. Ya, in my opinion, yuk bikin semua ini mah nggak usah ribet banget kan. Yang penting yuk tahu caranya. Okay, there we go. This is P action. Udah. Selesai. Gak usah dikirim ya, gampang kok. Udah lah, nggak enak, merasa nggak enak, kirim aja. Ini garis-garisnya harus digambar juga, sir? Iya dong, kalau nggak gimana cara taunya? Tiba-tiba begini kan nggak mungkin. Kira-kira. Oke, bentar boleh nggak ya?
Gini kan maksudnya, Angel? Iya. Jangan deh. Ya boleh lah, boleh. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi tetap ayo tetap kasih yang tadi. Boleh. Nggak apa-apa, nggak ada pengurangan nilai. Oke, next. Udah B piece of cake. Kalau B namanya transformation. Right? Tapi jangan sampai terbalik aja. A to B bukan B to A, bukan naik ke kanan tapi ke bawah ke kiri ya. Hati-hati. So the order is extremely important. Salah satu aja ya guys. Ini aja yang paling gampang, enak lihatnya. Jangan yang lain-lain. Yang lain-lain juga bakal sama sih pasti. Naiknya kan ke sini. Ini juga naiknya kan sama. Naiknya sama gitu. So just pick one. B minus A. 0, 1. Salah. 1, 0. Subtract. 3, 4. Right? So it is going to the left by 2 and go down by 4. Right? Ya kan? Ke kiri 2, ke bawah 4. Salah. Ke kiri 2. Nah, di sini ya. Ke bawah 4. Oke. Arah panahnya harus pakai. Nggak usah pakai arah panah di sini, gini aja juga boleh. You mau langsung lihat juga nggak apa-apa. Dari sini, you kalau misalnya you nggak bikin formula, you bikin ininya, stepnya. Left, 2. Kalau nggak tahu gimana periksanya gitu ya. Down, 4. Oke. Either or. You mau begitu atau gimana gitu, terserah. Terus harus ditulis nggak translation? Nah, ini pertanyaan lagi kan. Kok nggak tulis dari tadi yang A sama B translation? Karena apa? Nggak usah, karena udah tahu ini tuh pasti translation, dia punya type-nya. Tapi kalau yang mau tulis, nggak apa-apa. Ya. Dia punya apa namanya? Pattern-nya yang atas bawah itu biasa translation. Biasanya ya. Umumnya udah common understanding lah gitu. Ya, tapi kalau you mau tulis translation itu lebih baik lagi. Oke, lanjut. 7. Sama 7 itu mirip yang tadi ya. Di double transformation, and then dari double transformation from first transformation to the second image that proven by R, that given R, apa namanya? Kemungkinan besar ini rotation nih kayaknya. Dan ada triknya, nanti saya jelasin. Line X equals -1, sama ya, line X equals -1, yuk taruhnya di sini, ya kan? Terus di reflect ya, ini to distance, so to distance. Away 3, ke sini 3. Away 2 ke kiri ya, ini ke kiri 2. Ke kanan 2, ke kiri 2. This is triangle R. Q, sorry. Oke. And then Q di-rotate lagi. Ini pasti ujungnya rotation sih ketahuan. Soalnya kan abis reflection line X, reflection line Y. Y equals 0. Y-nya kan di sini nih. Nah, Y equals 0 kadang-kadang yang bingung nih. Yang mana? Ini kena Y kan? Ini juga kena Y kan? Tapi ingat kalau Y equals itu dia harus horizontal. Oke. Ingat ya horizontal ya. So I use the red color one. Rednya yang light red, yang norak. Ini keluarin. Nah ini ya. Y equals 0. Right? Kalau yang tadi X equals -1. Terus bikinlah. Ini bikin, kok warnanya sama, bedain. Nah ini jadi begini. Ingat dia harus opposite side. Equidistant perpendicular bisectornya. Ini namanya triangle R. Triangle trapezoid R. So how do you convert P to R? Jadi you lihat. Ini pakai warna yang agak tebal dikit. From P to R, what you can do now, ini jangan dihapus, ingat ya. Dia pasti rotation kan? Rotation. Terus rotationnya gimana? 180 ya pasti ya? 180 degree. Soalnya dia kayak tadi, gambarnya bener-bener kayak diterbalikin abis gitu. 180 degree. So, from P to R. Rotation 180 degree, centernya langsung lu lihat aja point of contact-nya mereka. Udah nggak usah mikir. -1,0. Ya.
Jadi kayak gini tuh boleh ya. Jadi senternya. Oke, senternya 1,0. Ini kalau bingung ya tinggal tarik garis. Gampang ya. Tuh. Ini sama yang bawah. Ujungnya yang jauh banget sama yang jauh banget. Tuh 0,0. So how do you find 0,0? 1, negative 1,0, I mean ini ya, negative 1,0. Achieved by the meeting point or the intersection of two reflection line. Two reflection lines. Oke, that's all. Beres kan? Ada B-nya nggak ya soal berikutnya? Bentar ya, copy dulu ini. Ini yang achieve dari intersection itu perlu ditulis gak sih? Enggak sih, ini cuma buat tips. Oke, tandain. Tipsnya. Cara lihat daripada you mikir cari-cari lagi, langsung aja pokoknya meeting point-nya di situ. Ini tipsnya ya. Jadi nggak harus. Oke. Kok tips sih? Salah. Tricks. Ya kayak simple way-nya gitu mikirnya. Daripada you mikir, aduh rotational centernya berapa gitu. Nah, don't think about that too much because you are doing the file, apa namanya, the short way gitu. Oh, satu lagi, number 8, terakhir nih. So rotate the shaded shape 90 degree clockwise about the point 1, negative 1. Oke, ayo giniin dulu biar lebih enak dilihat. 1, negative 1. Oke, ntar kita namain dulu yuk, bentar ya. Rotation 90 degree CCW, clockwise, negative 1. Oh my goodness. Rotation 90 clockwise, 1, negative 1. Terakhir ya guys, yuk fokus ya. Ini nggak sampai 1 jam malah udah selesai. Kita taruh di sini. What happened? Oh. Nah, dari gue lebih enak lihatnya. Oke, rotation 90 degree 90 degree clockwise, 1, negative 1. First thing first, you have to create the center. Name the center, bukan create lah. 1, negative 1 ada di sini. Terus point of reference salah satu aja. Ini. Ya kan? Tipisin deh, tebel banget. Oh, tadi gara-gara pakai yang sebelumnya. Ini clockwise. Clockwise berarti ke sini dong. Ya kan, ini tinggal muternya ke sini. Ya. Clockwise. We come here. Done. Langsung ketahuan guys. Udah langsung bisa jadi ya. Kalau clockwise 90 degree diputar begini kan dia bakal jadi begini, benar nggak? Kira-kira ya. Ya udah ikutin aja. Jadi gambar satu cukup. Tadi ada yang nanya juga. Gambar satu cukup. Tapi harus pasti dia punya ininya 4 units ya kan. 4 unit, ini atasnya 2 unit, ini 4 unit also. Ya ini tinggal ngikutin gitu ya. 2 units, ini 4 units. Udah beres guys. Okay, that's for the answer. Rotation 90 degree clockwise. Saya tulis ulang di sini deh. Oke, ini center of rotation. Saya tebelin banget supaya tahu. Oke, udah beres. Clockwise ingat aja, jangan sampai salah aja clockwise counter clockwise-nya. Kalau salah ya udah error jadinya, salah semua. Posisinya bisa di. Nah, ini saya kasih tahu ya, ada jebakan nih. Soal ini agak menjebak
Kenapa menjebak? Because positionnya itu nggak nyambung. Kok ada di sini gitu? Ya, kok ada di ujung-ujung sih? Di sini tuh banyak tempat kosong loh guys. Nah, biasa orang-orang tuh udah keder dulu di tengah-tengah jalan begitu. Kan one negative one di sini, right? Wah kok kayak mepet banget, malah ada yang lebih misalnya. Kalau lebih gimana ya? Ikutin aja soalnya. Pokoknya rotation 90 degree clockwise 1, negative 1. Kadang orang tuh bisa mikirnya tuh udah parno duluan. Kayak nggak mungkin deh di sini gambarnya kayak aneh banget gitu kan misalnya. Oh ini freak soalnya. Kayak udah sini aja deh, udah paling aman, play safe. Sini ya, kita taruh 3 di sini deh. Oke, jadinya apa? Jadinya kalau dia muter begini ya udah berarti ininya yang di atas gitu kan. Nah, salah, akhirnya kurang rapi. Gini harusnya gitu. Harusnya gini, di sini lebih banyak tempat soalnya, so much space so I can put it here. Oke, tinggal bikin PD bikinnya misalnya. Hati-hati banget loh. Kelihatannya bener guys. Kelihatannya posisinya occupied lebih kayak wah puas gue liatnya. Ini orangnya begini tipenya. Ya tapi kan tadi udah coba latihan dulu kan. Jadi ya udah di situ orang clockwise ya clockwise gitu. Ini kan counter. Hati-hati ya, ini tuh salah banget loh. Meskipun kelihatannya di space-nya occupied semua, jadi kayak lu puas liatnya gitu. Jangan ya, hati-hati ya, be very very careful about that kind of situation. Sometimes what makes you feel bad, or what makes your score bad, or what you can get as a mistake is yourself, bukan logiknya. You sebenarnya udah ngerti 90 degree, tapi you merasa ini nggak apa, it's not good to see gitu. I not enjoy to see that kind of answer yang ada di bawah sini. Ini nggak mungkin. Ya, itu kan di pikirannya, itu mindset-nya doang. So you have to avoid such mindset. Ini memang soalnya agak kasih free space di sebelah kiri supaya it enhance your ability. Jadi mereka bikin soal juga ada purpose-nya juga ya. So what is the purpose? The purpose is to make sure that you understand the logic. Jadi kayak misalnya you harus nembak dari ujung ruangan gitu, terus susah banget kan. Itu tapi harus ditembak gitu, harus diselesain misinya. Okay, the mission is here. This is the right answer. Okay, this is the right one. Okay, so itu aja. I hope that all the advices you bisa dapat, bukan cuma belajar topiknya doang, tapi you juga belajar how to deal with such questions yang ada trap-nya, for example. Yang penting kayak gini. Saya udah pernah ceritain sih di kelas berapa gitu. Di kelas 1 kalian juga kayak pernah. So your knowledge is like a rubber ball. You like creating a rubber ball. Rubber ball itu bola karet. Bola karet digulung terus sampai jadi agak tebal. You lempar kemana aja, itu harus mantul. Kalau pecah ya jadi kayak bikin telur gitu kan. You lempar telur pecah. Tapi kalau di mana aja you lempar, itu harus balik. Nah itu namanya true knowledge. Terus kalau Aing ngajarin pakai, misalnya Aing ngajarin base-nya kotak misalnya, square. You harus pakai mindset square itu. Jangan pikir misalnya gue lebih suka mindset gue circle, for example. My mindset is like a circle. I want to draw a circle, but I teach square. You don't want to learn square. You want to learn the circle that you already know. Nah, hati-hati, you have to be open-minded juga ya. So the type of learning or the tips for learning, follow your teacher's logic. Salah satunya gitu. But because your teacher's logic is also built with the true logic, right logic, yang logik yang lain yang benar juga, nggak salah. Jadi kalau saya bilang, ikutin aja gurunya, tergantung ya, gurunya pakai logik yang benar atau nggak. Tapi saya yakin sih di Pelangi Kasih gurunya semua pakai logik yang benar lah, nggak mungkin nggak. I try to explain as easy as I can because I know the logic behind it. I belajar, I am so inspired with yang namanya, kalau you kenal, Profesor Yohanes Surya. Ya, kalau you tahu yang jadi founding fathers-nya UMN, Universitas Multimedia Nusantara. Dia profesor, dia katanya ngajar. Wait, ayo lagi record ya, stop dulu deh.